Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Winners. Kita baca lagi satu buah komentar. Yang komentar ini bisa ngejawab beberapa komentar teman-teman yang suka underestimate terhadap orang-orang punya hutang. Jadi orang berhutang itu nggak melulu karena gaya ya teman-teman ya. Nggak sedikit yang berhutang karena ketipu. Nggak sedikit yang berhutang karena memang dia lapar. Nggak ada yang bisa dimakan, maka berhutang. Jadi buat teman-teman, sebelum komentar, sebelum maido orang yang punya hutang, ya pikir lagi. Kalau panjenengan di posisi itu, kira-kira di paido enak enggak, di komentarin enak enggak gitu ya. Ini beliau nih ya. Coba kalau dibalik, kita yang berusaha nyelengi koin 500.000 tiba-tiba dipinjam, setelah itu dibawa lari. Apalagi jumlahnya 4 juta. Oh, serasa berat banget. Bener banget. Jangan kan 4 juta itu jenengan nabung berapa lama tuh? Kemarin aja saya habis ngebuka celengan anak saya tuh ya. Anak saya SD. Celengannya koin 500 dikumpulin. Saya buka itu dapatnya berapa? 150 ribuan. Itu dia nyelengin lama berbulan-bulan tuh, ya. Apalagi 4 juta tuh ya. 4 juta terus kemudian dibawa lari. Aduh, nyesek banget ya. Jadi teman-teman semuanya, yang namanya orang berhutang itu nggak melulu karena gaya hidup. Ya memang ada orang yang berhutang karena gaya hidup, ya bela-belain nyicil ipon boba ya dengan hutang. Ada memang seperti itu. Tapi nggak sedikit juga yang berawal ditipu. Ada yang kemudian ditipu joki. Tadinya utang cuma 2 aplikasi, dia salah ambil jalan, ngikut joki, dijebolin sampai 100 jutaan. Padahal aplikasi tadi cuma berapa gitu kan. Berapa dari situ jadinya akhirnya kelilit utang. Ada juga yang nolongin temannya, pakai namanya dia, ngutang di bank gitu. Ternyata temennya lari. Gak sedikit yang seperti itu. Maka sebelum kita mengomentari orang-orang berhutang, dipikir lagi ya. Ketikanya dijaga, jangan sampai nyakitin hati orang-orang yang berhutang. Mereka itu yang berhutang itu sudah teraniaya loh ya. Jangan sampai nanti udah teraniaya sakit hatinya ya. Suatu saat jangan dibalik di posisinya beliau-beliau nggak enak gitu ya. Dan untuk Mbak Naura ya, Mbak Naura saya saran ya, kalau saya boleh nasihati nih, kalau panjenengan berkenan untuk dinasihati, ikhlaskan uang tersebut ya. Pasti berat, nggak mungkin nggak, pasti berat ya. Saya juga pernah ngalamin beberapa kali, pasti berat. Tapi kalau kita nggak ikhlasin, uang itu juga udah hilang. Kita ikhlasin, uang tersebut udah hilang, bernilai pahala. Pahala apa? Sedekah. Kita nggak ikhlasin, uang tersebut pun sudah hilang, malah kita mendapat dosa kalau hati kita ngegrundel terus. Maka ikhlaskanlah. Dengan diikhlaskan itu, insya Allah Allah ganti nanti dengan rezeki yang lebih baik, dengan rezeki yang berlimpah ruah, berlipat ganda. Percayalah ya. Maka ikhlaskan walaupun berat ya Mbak ya. Doakan aja terus yang baik-baik untuk dia penipunya, supaya dia dikasih hidayah, supaya dia dikasih rezeki yang banyak. Ya, karena kalau dapat hidayah, dapat rezeki, nanti hatinya kesentuh, uangnya ada, dibayar tuh utang. Tapi kalau cuma dapat salah satunya rezeki doang, nggak dapat hidayah, ya dia menjadi manusia yang zalim. Ada kemampuan bayar, nggak mau bayar. Atau sebaliknya, ya dia cuma dapat hidayah doang, tapi nggak ada rezekinya. Ya dia pengen bayar utangnya, tapi nggak ada kemampuan. Doakan yang baik-baik ya. Karena doa-doa kebaikan itu akan kembali kepada pemiliknya. Doa itu seperti bumerang, ketika dilempar dia akan kembali lagi kepada pemiliknya. Ya, buat Mbak Naura saya doakan semoga digantikan dengan rezeki yang jauh lebih baik, jauh lebih berkah. Amin ya robbal alamin.